Tadi? 1 hari. 1 hari ya. Kalau 3 hari itu biasanya dari kelasnya jenguk ya, minta waktu sama gurunya untuk izin jenguk kawannya ya. Ya. Atau sekali sekolah, sepulang sekolah. Biasanya Biar aman ya. Baik. Tadi pembelajaran pertama itu sama siapa? Guru siapa? Umi Sugiarti. Membahas mengenai surat Al-Ikhlas. Baik. Surat Al-Ikhlas itu berapa ayatnya? 4. Oke. Masih ada yang ingat tadi? Siapa yang masih ingat pelajaran Umi Sugiarti? Ayo, coba bacakan surat Al-Ikhlas tadi. Masih nyangkut berarti ya. Sebelum kita memasuki materi pada pembelajaran kita kali ini, untuk siswa sekalian perhatikan kiri kanan depan belakang, maju mundur ya. Kiri, barang ada sampah tolong dipungut dan dibuang ke kotak sampah terlebih dahulu. Sembari Bapak memasukkan absen kalian tadi. Sudah masuk semua? Baik. Bapak, nampak kalian sudah ngantuk semua ya? Iya, Pak. Jadi Bapak ikutan ngantuk untuk ngajarnya ini. Kita ulang permainan kita minggu lalu sebagai speaking kita ya. Ada yang masih ingat apa permainan kita minggu lalu? Belum? Nah, ini berarti nggak nyari, berarti yang nggak ngerti kemarin ya. Kita main permainan clue. Clue-nya kemarin itu apa? Jangan lupakan orang yang ketiga. Mungkin yang belum paham kemarin sudah belajar nyari di TikTok apa sebagainya. Bapak mencari permainan itu jangan lupakan orang ketiga, itu clue-nya. Orang pertama itu Bapak, orang kedua itu Sugi, orang ketiga siapa? Orang ketiga itu Caca. Oke, betul. Masih ada yang bingung ya? Berarti nggak nyari berarti ya. Baik, sekali lagi. Orang pertama itu Sugiarti, orang kedua itu Sela, orang ketiga itu siapa? Bapak. Nggak salah. Orang ketiga itu Bapak. Oke, betul. Iya. Masih? Ya. Oke. Sekali lagi kalau itu mungkin udah paham yang dengan itu berarti. Orang pertama itu Sela, orang kedua Bapak, orang ketiga siapa Tata? Orang ketiga itu Bapak. Betul. Nah, jadi intinya permainan itu apa kuncinya? Jangan lupakan kata-kata orang ketiga. Oh ya. Jadi inti dari permainan itu kuncinya ketika kita sebelum menyebutkan nama orangnya, kita harus diawali dengan orang ketiganya adalah sebut siapa saja yang ingin disebut namanya. Ya. Sekali lagi. Orang pertama Bapak, orang kedua Sugi, orang yang ketiga? Orang ketiga Caca. Betul. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Baik, kita langsung memasuki materi kita pada pembelajaran minggu kali ini. Silakan siswa sekalian itu ada belum Pak kirim ya? Belum. Di situ kita nengok PPT aja kali ini. Soalnya sinyal Bapak agak juga lemah. Di sini kita membahas mengenai pembelajaran Al-Quran Hadis kesempatan kali ini mengenai membudayakan musyawarah. Membudayakan itu sama saja dengan melestarikan atau menjaga. Oke. Bahwa kita harus menjaga sikap atau cara bermusyawarah. Jadi tadi membudayakan itu menjaga, melestarikan, kemudian musyawarah. Musyawarah tadi itu apa? Silakan angkat tangannya. Silakan. Salah nggak apa-apa. Ayo. Kalau Ayo. Caca. saya bilang Kak, musyawarah itu seperti
Ya, betul ya. Bahwa musyawarah itu merupakan suatu kegiatan diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang nantinya akan menghasilkan namanya mufakat atau hasil dari diskusi tersebut. Kemudian lanjut. Yang pertama yaitu isyarat demokrasi. Isyarat demokrasi, apa itu yang dinamakan demokrasi? Silakan. Karena dulu Pak Singkat Kata bilang demokrasi itu artinya negara yang dari rakyat untuk rakyat itu kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Ya, betul. Bahwa demokrasi ini adalah suatu sistem pemerintahan, baik itu dari rakyat untuk rakyat, baik itu bagi rakyat untuk rakyat. Nah, maka demokrasi ini suatu adalah untuk menyampaikan memperoleh kesepakatan bersama. Itu secara demokrasi. Baik, bahwa musyawarah itu bisa termasuk ke dalam golongan demokrasi bagi kita. Yang mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159 surah ketiga di dalam juz 30 ya. Betul, juz 30. Tidak, yang tadi masih fokus berarti ya. Berarti Ali Imran itu terdapat pada juz Ayo. Juz berapa? Ali Imran. Gak ada yang curang nih, misalnya nengok HP. Kan kita sudah difasilitasi untuk membawa HP. Juz 4. Juz apa aja itu? Juz Al-Furqan, juz apa? Ya, terdapat pada juz 4 surah ketiga ayat 159. Baik, di sini untuk Salsabila silakan bacakan ayat 159 pada surah Ali Imran yang ada di PPT. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Baik, bagus sekali bacaan Quran yang Salsabila ya. Semoga kita siswa sekalian bisa mengikuti saudari Salsabila. Baik, untuk Sugiyarti silakan bacakan arti dari ayat tersebut. Artinya, maka disebabkan rahmat Allah dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjatuhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dari musyawarah dan musyawarahlah. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik. Dalam Quran surah Ali Imran tersebut telah dijelaskan bahwa perintah Allah untuk kita melakukan musyawarah dalam memecahkan suatu permasalahan sebagaimana juga dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika mengalami perperangan, umat muslim mengalami perperangan yaitu dinamakan dengan perang Uhud, maka di situ orang muslim atau agama muslim ini mengalami kekalahan. Maka disinilah Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam
ayat tersebut, hendaklah minta ampun baginya. Maka Nabi Muhammad itu memohon ampun kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad ini mengajak seluruh anggotanya untuk bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan tersebut sehingga mendapatkan hasil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas bagi kita umat muslim itu ketika menyelesaikan suatu permasalahan harus dengan adanya musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Baik, selanjutnya kita lanjut. Pengertian musyawarah. Di sini secara bahasa kata musyawarah berasal dari kata syawarah yang artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Artinya ini kemudian berkembang hingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil, dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat. Bahasanya di sini mengeluarkan madu dari sarang lebah itu merupakan masalah. Maka di sini untuk masalahnya itu sarang lebah, maka yang dihasilkannya itu yaitu madu. Maka suatu permasalahan ketika diselesaikan maka itu dapat hasilnya yaitu pemecahan masalah, pecahnya masalah dari tersebut. Kemudian dalam ayat tadi di atas itu Quran surah Al-Imran ayat 159, Allah memerintahkan ketika kita dalam melaksanakan musyawarah itu ada 3 sikap atau sifat yang harus kita lakukan selama melakukan musyawarah. Baik pun tidak melakukan musyawarah itu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri, pada diri kita. Yang pertama yaitu selalu berlaku lemah lembut. Sebagaimana ketika kita menghadapi masalah itu pasti ada namanya emosi, kemudian ingin menang sendiri. Maka disinilah Allah memerintahkan kita untuk diperintahkan terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad, yaitu harus berlaku lemah dan lembut. Maka di dalam forum diskusi apapun itu namanya untuk memecahkan suatu masalah kita harus bersikap lembut. Contohnya ketika menyampaikan argumentasi itu harus menggunakan kata-kata yang baik, lembut dan sebagainya. Kemudian yang kedua memberikan manfaat dan membuka lembaran baru. Yang mana di sini ketika kita bermusyawarah itu kita harus terlebih dahulu, ketika kita ingin melakukan musyawarah terlebih dahulu kita harus menanamkan pada diri kita bahwa kita telah memaafkan orang yang telah membuat salah kepada diri kita, kemudian nantinya supaya bisa berpikir dan berargumentasi yang positif sehingga masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengiringi musyawarah adalah permohonan ampun kepada Allah. Yang mana di sini mengiringi atau disertai bahwa kita harus bermusyawarah ini selalu meminta ampunan kepada Allah, sebab yang kita lakukan ini tidak luput dari kesalahan. Baik, selanjutnya tadi sudah diperintahkan kita untuk melakukan musyawarah itu dalam Quran surah apa tadi Sarah? Al-Imran ayat 159. Selanjutnya di sini sudah diperintahkan, dianjurkan lagi. Apa maksudnya di situ? Awalnya kita diperintah, kemudian dianjurkan, atau yang harus dilakukan, yang harus tetap kita lakukan atau kita kerjakan ketika mendapat masalah, kita harus bermusyawarah. Maka dianjurkan, Allah anjurkan dalam firman-Nya Quran surah Asy-Syura ayat 38 surah ke-42. Baik, silakan Sela Asipana baca ayat tersebut. Kalau nggak jelas di sini boleh nengok di HP ya. Salah itu dah. Ayat 38. Itu ayat berapa tadi? 42 ya, itu suratnya salah. Oke, silakan. Ulang. Itulah Bapak bingung kan yang bilang juga.
di lokal ini sudah bisa ngaji semua ya? Alhamdulillah. Baik. Dimana artinya dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surah Asy-Syura ayat 38. Dapat kita pahami bahwa kita melaksanakan perintah Allah itu yang sebagai tiang agama kita itu sholat. Maka hampir sama di sini ketika kita melaksanakan menghadapi masalah, kita harus menyelesaikan dengan musyawarah. Yang mana artinya pada kalimat pertama, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, itu secara tegas Allah perintahkan kita harus melaksanakan sholat. Maka diselingi juga di dalam setelah itu sedang urusan mereka diputuskan melalui musyawarah. Maka sangat penting ketika menghadapi masalah itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Dan dilanjutkan juga antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka sama bandingannya atau hampir sama bandingannya perintah Allah untuk bersedekah, sholat itu dengan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kemudian lanjut. Baik, ketika kita melakukan musyawarah itu harus ada namanya yang mengetuai musyawarah atau yang memimpin musyawarah. Sama saja dengan pengadilan, itu ada namanya ketua hakim. Ketua hakim ini untuk memutuskan suatu keputusan. Baik, maka dalam musyawarah kita harus juga di sini terdapatnya yaitu pemimpin yang menaungi atau yang membimbing kita untuk bermusyawarah. Maka pemimpin di sini yang harus kita pilih dalam mengetuakan musyawarah kita atau sebagai ketua dalam musyawarah tersebut atau sebagai pimpinan dalam musyawarah tersebut, yaitu harus orang yang kita percayai. Yang kedua yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah, yang mana dia tidak memilih atau memihak di antara dua belah pihak. Nah, maka dari situ dalam hadis riwayat Muslim itu sudah dijelaskan mengenai memilih pemimpin. Yang mana tolong dibacakan salsabila artinya saja karena mumpung waktu kita hampir habis ya. Dari Auf bin Malik Al-Asjari berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka membenci kalian. Kalian mengutuk mereka dan mereka mengutuk kalian. Mereka berkata, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu? Beliau menjawab, tidak. Selagi mereka mendirikan sholat bersama kalian, tidak selagi mereka masih mendirikan sholat bersama kalian, dan barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaknya ia membenci dari perbuatannya dan janganlah ia melepas dari ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sudah jelas ya bahwa kita memilih pemimpin dalam musyawarah dalam apapun itu yaitu harus berpegang teguh kepada agama, Al-Quran dan hadis. Orang yang taat terhadap beribadah. Nah, di situ sudah dijelaskan ketika contohnya kita di suatu desa itu menghadapi masalah dengan tetangga, maka yang jadi pemimpin dari untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu musyawarah ini itu siapa biasanya? Ketua RT, siapa lagi? Kepala desa, kalau di desa kepala desa ya, kalau kelurahan yaitu menggunakan RT, RW, lurah ya. Baik, bahwa biasanya ketika orang dalam menghadapi masalah di lingkungan masyarakat atau di lingkungan pedesaan ataupun di desa kita itu, ketika berhubungan dengan politik ataupun berhubungan dengan lain dengan agama, itu biasanya menggunakan kades ataupun kepala dusunnya, yaitu untuk
menampung informasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau di segi agama, misalnya maaf ngomong, yaitu ada namanya misalnya yaitu kasus zina di suatu kampung, maka itu berperan aktif yaitu seorang imam kampung yang harus meredakan emosi salah satu pihak dan bermusyawarah sebagaimana jalan keluarnya yang harus semestinya dilakukan. Baik, lanjut. Tidak ada lanjutannya lagi ya, selesai berarti. Bahwa baik, itulah pelajaran kita mengenai musyawarah. Kita pada kesempatan kali ini hanya membahas mengenai dalil pengertian tentang musyawarah karena dikejar oleh waktu. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita itu membahas mengenai prinsip dalam bermusyawarah, tujuan dalam bermusyawarah. Baik, untuk minggu depan kita mempelajari prinsip, tujuan, hikmah kita melakukan musyawarah ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Maka dari itu untuk tugas kalian baca atau kalian catat seperlunya mengenai prinsip, tujuan dan hikmah bermusyawarah. Kemudian contoh dari bermusyawarah. Apa sih contoh yang kalian alami atau yang kalian sering lihat orang menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah? Ada yang tahu sekarang contohnya apa? Tadi musyawarahkan itu memecahkan suatu permasalahan, melakukan diskusi. Kita sekolah ini pasti ada namanya kegiatan diskusi, betul? Betul. Maka di situ juga disebut dengan musyawarah. Ketika kita membahas makalah yang disuruh oleh guru, kita menyampaikan materi, kemudian ada teman yang bertanya, itu terjadi adanya masalah atau pertanyaan yang akan diselesaikan. Maka di sini diskusi mendapatkan feedback atau timbal balik untuk berargumentasi. Maka di situ untuk menuju hasil yang terbaik atau hasil yang tepat. Maka di situ juga disebut dengan musyawarah. Itu salah satu contohnya. Minggu depan tugasnya kalian baca atau tulis sedikit. Itu bukan tugas, untuk bahan untuk kalian pada minggu yang akan datang ya. Itu baca, tulis sedikit yang kalian butuhkan. Kalau bisa diingat semuanya, nggak usah ditulis. Itu prinsip, tujuan dan hikmahnya. Kemudian itu sebagai tugasnya, buatlah 3 contoh yang sering kalian lihat atau kalian jumpai atau kalian lakukan, pengalaman kalian ketika ada masalah itu diselesaikan dengan musyawarah. Jelas? Baik. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Bapak mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Semua kita di sini jangan lupa terus sholat, jangan tinggalkan ya. Oke? Dan selalu berdoa dan berzikir kepada Allah. Baik. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita kali ini, silakan untuk tadi ketua kelasnya yang memimpin doa. Sekarang temannya yang di sampingnya, Sugiyati, tutup dengan doa kafaratul majelis. Sebelum kita membaca kali ini, mari kita berdoa. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada siswa sekalian yang telah memperhatikan pembelajaran kita pada minggu kali ini. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.